Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Bapak dosen kami, yakni pertanyaannya yang pertama, pengertian media audio. Jadi pengertian media audio ini menurut Arif S. Sadiman dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 49 itu menyatakan bahwa media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Jadi dapat diruraikan dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar mencontek yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau didengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, pertanyaannya adalah fungsi media audio. Fungsi media audio ini menurut Sujana adalah pertama, pengajaran musik literasi atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran bahasa asing, baik secara audio maupun secara audiovisual. Dan yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Nah, sekarang kita juga medianya sekarang internet dan lain sebagainya, itu juga bisa berkembang sampai dengan detik ini. Dan kemudian yang keempat adalah fungsinya paket-paket untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam suatu bidang audio. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yakni macam-macam media audio. Berikut ini adalah beberapa macam-macam media audio. Yang pertama, radio pendidikan. Radio pendidikan adalah menurut Hennig et al. Dan kawan-kawan tahun 2002 menyebutkan bahwa radio dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran secara luas, terutama bagi pendengar yang memiliki akses terbatas terhadap sumber pendidikan formal. Kemudian yang kedua macam-macamnya adalah podcast. Jadi podcast ini menurut Siagian tahun 2015, podcast adalah menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan pengguna memilih waktu dan tempat untuk mendengarkan. Jadi podcast sangat populer dalam pendidikan karena memungkinkan penyampaian materi secara menarik dan sering kali menggunakan format wawancara dan diskusi interaktif. Sekarang di podcast itu banyak digunakan juga podcast ini di kanal-kanal YouTube. Itu sudah tidak asing lagi kita tahu model podcast ini. Kemudian yang ketiga adalah macam-macamnya. Macam yang ketiga adalah audiobook. Audiobook ini menurut Bates, audiobook memberikan akses kepada pengguna untuk belajar atau menikmati buku tanpa harus membaca secara langsung, yang bisa digunakan bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan dalam membaca teks. Kemudian yang keempat adalah rekaman audio atau audio tape. Jadi Arsyad tahun 2014 menjelaskan bahwa audio tape digunakan untuk mendukung pembelajaran, terutama ketika pelajaran atau informasi perlu didengarkan berulang kali untuk memperkuat pemahamannya. Kemudian yang kelima adalah program pembelajaran berbasis audio. Jadi menurut Kem dan Dayton tahun 1985, program ini cocok untuk mata pelajaran atau materi yang berfokus pada komunikasi verbal seperti pembelajaran bahasa. Jadi pembelajaran berbasis audio ini digunakan untuk memberikan pelajaran yang interaktif yang mengandalkan instruksi suara. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah pertanyaan kelebihan dan kekurangan media audio ini. Apa kelebihan kekurangannya? Jadi di sini ada yang berpendapat menurut Sharon E. Smaldino dan kawan-kawan itu tahun 2011 halaman 376, kelebihannya adalah satu, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua, tidak mahal. Yang ketiga, bisa direproduksi, dalam artian bisa menggunakan kaset dan berkas digital ketika menggunakan peranti lunak dan perangkat yang sesuai. Dalam artian bisa di copy paste juga di laptop. Dan yang ketiga, yang keempat, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi ada kalanya siswa itu lebih peka terhadap pendengaran, maka ini adalah solusinya kan. Dan yang kelima adalah menyediakan informasi terbaru. Jadi audio ini seringkali merupakan penyiaran pidato, presentasi atau penampilan secara langsung. Yang keenam, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio. Itu macam-macam ya, sudah beredar seperti di internet, itu
macam-macam, ada link-link gratis untuk pembuatan audio rekaman, di Androidnya juga bisa kan. Dan yang ketujuh, ideal untuk pengajaran bahasa asing seperti orang tes TOEFL itu kan nanti dengan menggunakan media audio. Ya, sumber daya audio ini sangat bagus untuk mengajarkan bahasa asing karena mereka tidak hanya memungkinkan sendiri untuk mendengarkan kata-kata yang dilafalkan oleh penutur asli, namun juga memungkinkan mereka untuk merekam pelafalan mereka sendiri sebagai pembanding. Yang kedelapan, kelebihannya adalah merangsang. Jadi media audio ini bisa menyediakan alternatif yang merangsang pembaca dan pendengar bagi pendidik. Audio bisa menyajikan pesan lisan yang lebih dramatis dengan sedikit imajinasi. Yang kesembilan itu bisa diulang ya, bisa diulang ini jadi pengguna bisa memutar ulang bagian dari materi audio sesering yang dia butuhkan untuk memahaminya. Yang kesepuluh, portable, dalam artian tidak membutuhkan colok dan lain sebagainya. Masih banyak alat-alat yang portable seperti Android kita kan. Jadi pemutaran audio ini dia portable dan bahkan bisa digunakan di lapangan dimanapun ya, dengan daya baterai yang mumpuni, yang cukup untuk kita memutarnya dan tidak terlalu banyak memakan baterai untuk memutar hal ini kayaknya. Yang 11, yang kelebihannya adalah memudahkan. Jadi penyimpanan mata pelajaran, para pengajar bisa merekam mata pelajaran mereka sendiri dengan mudah dan ekonomis, menghapus dan merekam materi yang telah usang atau tidak bermanfaat lagi. Jadi yang ke-12 manfaatnya adalah pilihan mudah ditempatkan. Jadi bisa ditempatkan di CD, bisa di flash disk dan macam-macam. Itu sangat mudah ditempatkan asalkan kita mampu mengaksesnya ya. Kayaknya ini sangat mudah untuk mengaksesnya. Yang 13 adalah kelebihannya tahan kerusakan, dalam artian noda-nodanya bisa dicuci kalau di kepingan CD, dan goresan biasa tidak mempengaruhi pemutaran. File MP3 atau yang dapat dari flash disk juga bisa disimpan di hard drive komputer asalkan tidak terusak oleh virus ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kekurangannya. Jadi kekurangannya atau keterbatasan dari media audio ini, pertama adalah perlu memperhatikan hak cipta. Jadi CD yang beredar di produksi komersial bisa dengan mudah diperbanyak yang mungkin mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Itu sangat fatal ya, karena bisa jadi itu kita bisa dikenakan hukuman denda ya untuk hak ciptanya. Yang kedua adalah tidak memantau perhatian. Jadi beberapa peserta didik kesulitan belajar mandiri sehingga ketika mereka menyimak audio rekaman perhatian mereka mungkin cenderung kemana-mana. Mereka mungkin mendengarkan pesan rekaman tersebut tapi tidak sepenuhnya menyimak dan memahaminya, karena bisa jadi misalkan kalau kita mengirimkan tugas melalui via WhatsApp itu belum tentu mereka itu menyimaknya dengan seksama. Jadi kemudian yang ketiga, keterbatasan atau kekurangannya kesulitan dalam pemantauan kecepatan. Jadi memerlukan kecepatan yang tepat untuk menyajikan informasi bisa menjadi sulit jika peserta didik memiliki tingkat perhatian dan latar belakang yang beragam. Yang keempat, kebutuhan perlengkapan digital dan peranti lunak. Jadi audio digital ini membutuhkan peranti lunak dan perlengkapan yang dirancang untuk memutar atau perlengkapan formal digital spesifik. Misalkan kalau CD itu membutuhkan tempat pemutaran. Kalau di laptop itu ada dia tempat pemutaran. Kalau sekarang sangat mudah memang sebenarnya untuk flash disk saja dicolokkan di laptop, tapi siswa belum tentu punya laptop semua ya. Yang kelima, kekurangannya adalah urutan yang kaku. Jadi pemutaran kaset audio itu, ini kaset ya, menetapkan urutan sebuah presentasi meskipun dimungkinkan untuk memundurkan atau memutar kaset audio tersebut untuk mendengarkan lagi segmen rekaman tersebut atau majukan pemutar kaset audio untuk bagian yang akan datang. Biasa kalau di Android itu untuk perekaman kebanyakan sponsor yang muncul ya, jadinya itu tepat kekurangannya. Yang keenam, kesulitan dalam menempatkan segmen. Terkadang susah audio itu untuk menempatkan segmen spesifik pada sebuah pemutaran kaset audio. Misalkan kalau di kepingan CD itu kita mau siswa mau mengambil kalimat-kalimat inti yang perlu diulang, itu sangat kesulitan. Apalagi kalau di laptop itu kan siswa belum tentu dia mampu, makanya perlu bimbingan orang tua. Yang ketujuh adalah berpotensi terjadi penghapusan tidak sengaja. Jadi terkadang ya kalau kita ngirim lewat audio WhatsApp itu terjadi kadang penghapusan atau penyimpanannya itu tidak tahu tepat dia arah penyimpanan dari downloadan audio yang dia buka. Kadang bisa jadi terpencet, salah pencet dan lain sebagainya. Itu hal-hal teknis yang
kadang tidak bisa kita kontrol ya, seperti itu. Ya mungkin itu saja jawaban yang saya sampaikan pada pertanyaan-pertanyaan itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.